senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Salam Jojua untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Bapa, kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 10. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Kamulah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tema yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini menjadi teladan bagi semua orang. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali orang lebih mudah mengingat teladan hidup seseorang daripada kata-kata yang diucapkannya. Seorang ayah yang bekerja keras, seorang ibu yang setia berdoa. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pelayanan bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal kehidupan yang menjadi kesaksian bagi semua orang. Melalui nas kita hari ini kita diajak untuk meneladani pekerjaan pemberitaan Injil Rasul Paulus dari nas ini. Yang pertama dikatakan Paulus, jadilah teladan dalam kehidupan. Paulus berkata bahwa ia hidup saleh, adil, dan tidak bercacat di tengah jemaat. Artinya kehidupannya mencerminkan karakter Kristus. Yang pertama kita melihat hidupnya saleh, berarti hidupnya dekat dengan Tuhan dan menghormati Tuhan. Yang kedua yaitu adil, berarti memperlakukan setiap orang dengan benar dan jujur. Dan yang ketiga tidak bercacat, berarti menjaga integritas sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, jadilah penguat bagi orang lain. Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Seorang ayah yang baik tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memberikan perhatian, nasihat, dan dorongan. Demikian pula kita dipanggil untuk saling menguatkan. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan persoalan hidupnya, kehilangan semangat atau merasa sendirian. Seringkali mereka hanya membutuhkan satu kalimat yang menguatkan, satu doa atau perhatian yang tulus. Jangan menjadi orang yang mudah menghakimi, tetapi jadilah pribadi yang membawa penghiburan dan harapan. Ketika kita menguatkan orang lain, Tuhan juga sedang memakai kita menjadi alatnya. Dan yang kedua yaitu bagaimana layanilah dengan kasih seperti seorang ayah. Paulus tidak melayani demi pujian atau keuntungan pribadi. Ia melayani dengan hati seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Kasih membuat pelayan menjadi tulus. Kasih membuat kita sabar menghadapi kelemahan orang lain.
Kasih membuat kita tetap setia meskipun tidak selalu dihargai. Di dalam keluarga, orang tua dipanggil menjadi teladan bagi anak-anak. Di gereja, para pelayan dipanggil menjadi teladan bagi jemaat. Di tengah masyarakat, setiap orang percaya dipanggil menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidup saya sudah menjadi teladan bagi orang lain? Dan yang kedua, apakah perkataan saya menguatkan atau justru melukai? Apakah saya melayani dengan kasih yang tulus seperti yang dicontohkan Rasul Paulus? Dan kiranya Tuhan menolong kita agar bukan hanya dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, tetapi kita juga sebagai orang yang hidupnya saleh, adil, berintegritas, serta menjadi penguat bagi sesama. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan sapaan teduh kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih ya Tuhan untuk sapaan teduh yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati agar kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya menjadi teladan bagi orang seluruhnya Bapa. Berkati kehidupan kami, tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi dalam sikap, tingkah laku, perkataan kami, dimanapun kami bisa menjadi berkat bagi orang seluruhnya Bapa. Bapa surga, kami berdoa untuk seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun berada. Mungkin berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang kami hadapi, kiranya tangan pengasihan-Mu Bapa yang menguatkan kami, yang menopang kami. Jika ada yang sakit, Tuhan, biarlah tangan pengasihan-Mu yang mengangkatkan segala sakit penyakitnya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Runggun Pontianak Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati di dalam seluruh program kerja yang ada, dan juga para pelayan, baik pendeta, pertua diaken emeritus, seluruhnya Bapa yang melayani. Kiranya Tuhan tetap memberikan sehati sepikir supaya semakin banyak orang yang terberkati di tengah-tengah Runggun Pontianak Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pos PI, baik itu di Sintang, Sekadau, Singkawang, dan Ketapang Bapa. Kiranya Tuhan memberkati agar pos-pos PI ini dapat berjalan dengan baik Bapa. Tuhan memberkati agar semakin banyak jemaat Tuhan yang dijangkau Bapa, semakin banyak mereka terberkati Bapa dengan pelayanan pos PI yang ada Bapa. Tuhan memberkati ya Tuhan. Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun kita berada.